Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sahabat Majlis Jumali yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kita Bincang Ekonomi Islam. Hari ini sangat luar biasa bagi saya, di mana saya diberikan kesempatan untuk masuk ke museum At-Thayyibat di Jeddah. Dan museum ini terdiri dari 10.000 meter lebih atau 20.000 meter lebih, dan di dalamnya ada museum khusus tentang uang. Hari ini saya akan membahas tentang uang dalam konteks ekonomi Islam. Pertama, kalau kita melihat dalam kesejarahan yang dikemukakan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, bahwa dulu zaman primitif itu belum mengenal uang. Yang ada adalah sistem barter, di mana seseorang membutuhkan sesuatu itu ditukar dengan barang tertentu. Tentu hal ini menggambarkan bagaimana sulitnya orang dalam konteks transaksi, di mana seseorang mungkin saja membutuhkan makanan, ya, kemudian dia tidak memiliki makanan dan dia ditukar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu adalah sistem barter, di mana itu terjadi sebelum abad 7 Masehi. Kemudian karena sistem yang belum begitu fleksibel, maka uang pada saat itu belum bisa menentukan standarisasi terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan pada zaman sebelum 7 Masehi itu. Lalu pada tahun atau di dalam perkembangannya, Syekh Thahir Abdul Muhsin Sulaiman di dalam bukunya Ilajul Mushkilatil Iqtisadiyah bil Islam mengemukakan bahwa ukuran suatu benda itu haruslah diukur dengan sesuatu yang dapat memberikan nilai. Nah, oleh karena itu muncullah pola pemikiran bagaimana peradaban waktu itu memunculkan satu alat transaksi standar, ya, untuk menentukan nilai daripada satu barang tertentu. Nah, kondisi-kondisi itu menyebabkan diperlukan sebuah ukuran yang memiliki validitas dan juga memiliki satu ketetapan yang reliable. Nah, maka muncullah di waktu itu yang disebut dengan dinar dan dirham. Hari ini saya ada di museum, di mana di sini ada beberapa sampel yang terkait dengan dinar dan dirham. Tentu secara kesejarahan kita tahu bahwa sahabat Ali radhiyallahu karamallahu wajhah juga telah membuat satu mata uang, dan itu ditemukan di sebuah museum di Paris. Dan di museum ini ada cetakan keduanya, nanti kita akan lihat. Di dalam manuskrip ini disebutkan Al-Maskukat Al-Islamiyah Al-Qadimah. Ternyata di sini disebutkan yurja'ul istikhdamul awal lil maskukat al-mankusha fit tarikh ilal lidin sukanul anadol ala sahil haitsu kanat muduruhum muwatinan haman litijarati wa multaqalit tujar. Jadi ternyata di sini disebutkan penggunaan uang atau mata uang itu kembali kepada abad 652 sebelum Masehi, ya. Kemudian fi ahdi al-Khalifah ar-Rashid Umar bin Khattab jarrat ba'dul ta'dilat ala nuqud allati bada'at tudrab fil mudun al-islamiyah mundu sanah 18 Hijriah atau tahun 638 Masehi. Jadi pada dekade atau pada masa Khalifah Umar bin Khattab dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap bentuk mata uang itu sendiri, di mana
di situ sudah tertuliskan fa'adhafa ilaiha bil khatil arabi kalimat misal bismillah. Jadi dalam mata uang itu sudah dituliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika tatamayyaza an ghairiha, untuk membedakan daripada yang lainnya. Wa kana dzalika fi darahimi as-sasaniyah al-farisiyah. Jadi dituliskan pada dirham atau pada mata uang dirham Sasani. Ya. Lalu juga di sini disebutkan wa fi nihayatil qarni tsani al-hijri bidayatil qarni tasi' al-miladi nukishat asmaul manatik wal mudun allati tasukku fiha ad-dananir ad-dhahabiyah. Di akhir abad kedua Hijriah dan masuk ke abad 9 Masehi mulai dicetak nama-nama atau mulai dibentuk ya nama-nama kota di dalam mata uang itu. Wa akhadat nuqud dual wa duwailat al-islamiyah allati unshiqat anil khilafah tasukku nuquduha ala dhati syakilatil kasamanin fi Faris wal aghalibah fi shimal Afrika wa toloniyin fi Masr wa Syam. Wa man ja'a ba'dahum fi hadhil buldan wa fi buldan ukhra kasalajika wal gharniyin wal akhshidiyin wal fatimiyin wal ayubiyin. Jadi setelah abad ke-9 Masehi mulailah dibentuk peradaban-peradaban itu. Ada yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Ternyata fungsi uang di dalam konteks ekonomi Islam itu disebutkan jauh sebelum Adam Smith mengarang atau menulis sebuah buku The Wealth of Nation. Ternyata seorang ulama yang sangat luar biasa terkenal, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang ada di tangan saya itu menyebutkan bahwa ternyata fungsi uang itu disebutkan di sini kal mir'at, seperti cermin. Cermin itu tidak bisa memberikan warna. Cermin tidak berwarna, maksud saya. Cermin tidak berwarna, tapi memberikan warna. Artinya apa? Bahwa uang sebetulnya tidak memiliki nilai, tapi uang memiliki atau memberikan nilai terhadap benda. Oleh karena itu di sini disebutkan min ni'amillahi ta'ala khalqud darahimi wad dananiri wa bihima qawamud dunya wa huma hajarani la manfaata fi a'yanihima walakin yutarru khalqu ilaihima min haitsu inna kulla insanin muhtajun ila a'yanin katsiratin fi mat'amihi wa malbasihi wa sairi hajatihi. Dinar dan dirham itu bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk, di mana dengan adanya dinar dan dirham menjadi sebuah hakim, sebuah penentu daripada kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri, baik dari mat'amihi wa malbasihi wa sairi hajatihi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menambahkan di sini bahwa uang itu adalah at-tawassulu, medium of exchange. Di dalam teori ekonomi modern disebut dengan uang tidak memiliki fungsi langsung, indirect utility function, tapi uang memiliki sebuah fungsi yang disebut dengan alat ukur dan juga menjadi standar nilai. Oleh karena itu, dalam fungsi uang menurut ekonomi Islam, menurut teori-teori ekonomi Islam, uang adalah bukan komoditi. Uang adalah bukan komoditas, sehingga tidak ada istilah uang melahirkan uang. Imam Al-Ghazali sangat mengecam sekali bagi para penimbun uang. Para penimbun uang, kenapa? Karena dengan adanya penimbunan uang, itu akan menyebabkan perputaran uang di masyarakat menjadi rendah, sehingga akan muncul apa yang disebut dengan inflasi. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa objek uang adalah merupakan objek daripada zakat. Ya, karena apa? Karena uang adalah milik publik. Uang milik publik, sedangkan kapital adalah milik pribadi. Ya.
Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan di sini bahwa tadi salah satunya di dalam bukunya An-Nizam Al-Iqtisad Al-Islami, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan bahwa uang adalah sebagai alat ukur, ya, dan juga sebagai standar nilai. Oleh karena itu disebutkan bahwa uang menjadi tolok ukur terhadap nilai satu benda. Nilai terhadap satu benda. Nah, oleh karenanya disebutkan di akhir pernyataan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dibutuhkan sebuah sistem penukaran guna mempraktiskan transaksi di antar manusia. Apa itu? Yaitu uang. Sekali lagi, saya katakan bahwa fungsi uang di dalam ekonomi Islam adalah bukan komoditas. Uang adalah sebagai nilai tukar atau alat ukur dan juga standar nilai. Dan perlu diketahui bahwa perkembangan daripada uang itu sendiri terus berputar. Kita bisa lihat di zaman Khulafaur Rasyidin, kita mengenal mata uang disebut dengan dinar, yaitu terbuat dari emas, kemudian juga dirham, yaitu perak. Lalu di zaman Mamluk, ya, dinasti Mamluk, di mana Ibnu Taimiyah di seorang ulama yang hidup pada zaman itu menyebutkan bahwa selain dinar, selain dirham, ada juga yang disebut dengan fulus. Fulus adalah terbuat dari tembaga. Nilai terendah daripada sebuah mata uang adalah fulus, yaitu yang sekarang beredar. Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa satu nilai standar uang tidak mesti harus terbuat dari emas itu sendiri. Karena apa? Karena yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah dalam menstandarkan nilai uang itu disamakan dengan emas. Oleh karena itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab disebutkan bahwa dinar itu sama dengan 4,25 gram emas, kemudian juga dirham itu sama dengan 3,98 gram. Ya, maka dengan seperti itu akan terjadi keseimbangan antara nilai yang dijual dengan nilai yang diterima. Oleh karenanya ulama kontemporer setelah Al-Imam Al-Ghazali, kemudian juga Ibn Taimiyah, lalu ada yang ulama lainnya yaitu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa nilai uang atau banyaknya uang dalam satu negara tidak menjadi indikator terhadap kemajuan suatu bangsa, tapi yang menjadi sebuah indikator kemajuan bangsa adalah nilai dari produktivitas. Nilai produktivitas dari sebuah efektivitas di satu negara itu. Ibnu Khaldun mengatakan banyaknya uang tidak mencerminkan suatu bangsa itu maju. Karena apa? Karena ketika uang banyak, nilai produktivitas itu rendah, maka tidak akan terjadi keseimbangan antara faktor real dengan faktor yang disebut dengan moneter. Ya. Sahabat Majlis Jumali yang saya cintai, demikian topik kita tentang uang. Ya, sekali lagi kesimpulannya bahwa uang tidak memiliki fungsi, tetapi uang memiliki cerminan nilai terhadap satu barang. Itulah yang disebutkan dalam teori Imam Al-Ghazali sebagai teori cermin dalam fungsi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.